Bapak Ibu yang ada di balkon, dimohon kesediaannya untuk turun ke bawah. Kita sama-sama semua di bawah, karena ruangan di bawah sangat kosong. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari di dalam Yesus Kristus. Mari kita siapkan hati kita dan kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan, sebab kasih setianya tidak pernah berkesudahan. Kasih setianya itu telah menghantar kita melewati hari-hari kehidupan ini, hingga kini kita telah berada di penghujung tahun 2023. Demikianlah juga kasih setia Tuhan yang telah membuat kita menjadi ahli waris kerajaan Allah. Seperti tema kita pada hari ini, marilah kita padukan suara dengan penuh sukacita sambil berkata, haleluya, bersyukur. Saya undang Bapak Ibu berdiri, kita memuji Tuhan dari Mazmur 150 ayat 1 hingga 2.
Ibadah ini kita dasarkan pada satu pengakuan bersama bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam kepadamu dari segala orang kudus, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dan kepadamu juga. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, selalu ada ruang dan waktu yang Tuhan anugerahkan bagi kita untuk mengakui segala kelemahan, dosa, dan kerapuhan kita di hadapannya. Karena itu dengan segala kerendahan hati kita tunduk di hadapan Tuhan, mengakui segala dosa-dosa kita dan memohon pengampunan dan rahmat-Nya. Tuhan, dengan penuh kerendahan hati kami mengakui dosa dan pelanggaran kami di hadapan-Mu. Betapa keangkuhan, kesombongan, iri hati dan benci seringkali menguasai hati kami. Ampunilah dan kasihanilah kami, ya Tuhan. Bila ku renung dosaku padamu Tuhan, yang berulang ku lakukan di hadapan-Mu. Kasih sayang-Mu, naungan sayap-Mu damai hatiku. Kasih sayang-Mu pengharapanku, raih dengan kasih setia-Mu. Angku dan sombongku masih menggoda, iri hati dan benciku kadang menjelma.
Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Amin. Belas kasihan, walau telah menyakitiku, tadiku aku ini heran, Tuhan besar rahmat-Mu. Hidung imanku bergema, rahmat-Mu sungguh mulia. Hidung imanku bergema, rahmat-Mu sungguh mulia. Aku dihukumkan, Kaulah penuh anugerah, darah Putra-Mu dicurahkan. Karena keselamatanku, hanyalah dalam rahmat-Mu. Di manakah selamatku? Hanyalah dalam rahmat-Mu. Merespon dan mensyukuri anugerah Tuhan dalam kehidupan kita, kita senantiasa dituntut untuk menjalani kehidupan ini yang selalu mau dibaharui dari hari ke hari. Dengarkanlah petunjuk hidup baru. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris oleh Allah. Amin. Marilah kita membaca Mazmur 148 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-14 secara responsorial. Haleluya, pujilah Tuhan di sorga. Pujilah Dia di tempat tinggi. Pujilah Dia, hai segala malaikatnya. Pujilah Dia, hai segala tentaranya. Pujilah Dia, hai matahari dan bulan. Pujilah Dia, hai segala bintang terang. Pujilah Dia, hai langit yang mengatasi segala langit. Hai air yang di atas langit, Baiklah semuanya memuji nama Tuhan. sebab Dia memberi perintah, maka semuanya tercipta. Dia mendirikan semuanya untuk seterusnya dan selamanya. Dan memberi ketetapan yang tidak dapat dilanggar. Pujilah Tuhan di bumi. Hai ular-ular naga dan segenap samudra raya, Hai api dan hujan es, salju dan kabut. angin badai yang melakukan firman-Nya, Hai gunung-gunung dan segala bukit. pohon buah-buahan dan segala pohon aras, Hai binatang-binatang liar dan segala hewan. binatang melata dan burung-burung yang bersayap, Hai raja-raja di bumi dan segala bangsa.
bangsa dan semua pemerintah dunia. Hai teruna dan anak-anak darah, orang tua dan orang muda. biarlah semuanya memuji-muji Tuhan. Sebab hanya namanya saja yang tinggi luhur, keagungannya mengatasi bumi dan langit. Ia telah meninggikan tanduk umatnya. Menjadi puji-pujian bagi semua orang yang dikasihinya. Bagi orang Israel, umat yang dekat padanya. Haleluya. Semesta, agungkan nama Tuhan dan puji kasih-Nya. Matahari, bulan, bintang, serta memuji bagi Tuhan yang agung mulia. Dalam Yesus puteranya kita selamat selamanya. Segala sesuatu dibaharuinya. Agungkan nama Tuhan dan puji kasih-Nya. Oleh Yesus disampaikan pengampunan, pendamaian, berarti bumi baru. Kita akan menyambut pemberitaan firman Tuhan dari Yesaya 61 ayat 10 sampai pasal 62 ayat 3 dan Galatia pasal 4 ayat 4 hingga ayat yang ke-7, dan ini menjadi bahan utama kita, dan Injil Lukas pasal 2 ayat 22 sampai ayatnya yang ke-40. Untuk mendengar dan menyambut serta merenungkan kebenaran firman ini, mari kita memohon penyertaan dan pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Kami mengucap syukur, ya Allah, ya Tuhan kami, atas segala rahmat dan kasih-Mu yang olehnya kami semua Engkau perkenankan boleh berhimpun di dalam rumah-Mu yang kudus ini. Kebenaran-kebenaran firman-Mu akan menjadi bahagian kami, menjadi perenungan kami. Ya Roh Kudus, terangilah kami semua dalam tuntunan kasih dan kekuatan-Mu untuk mendapatkan pengertian yang sesungguhnya akan kebenaran firman-Mu ini, yang kami yakini menuntun, memperlengkapi dan membaharui kami. Hamba-Mu yang Engkau utus ke tengah-tengah persekutuan ini, hamba mengaku tidak layak di hadapan-Mu. Semata-mata oleh karena anugerah-Mu, hamba ini dilayakkan untuk menyampaikan kebenaran-kebenaran firman-Mu. Berkati hamba-Mu untuk boleh berkata-kata seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan, dan berfirman-Lah. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus, firman hidup. Amin.
Pembacaan firman Tuhan dari Yesaya 61 ayat 10 hingga Yesaya 62 ayat 3. Aku bersukaria di dalam Tuhan, jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku, sebab Ia mengenakan pakaian keselamatan kepadaku dan menyelubungi aku dengan jubah kebenaran. Seperti pengantin laki-laki, Ia mengenakan perhiasan kepala, dan seperti pengantin perempuan yang memakai perhiasannya. Sebab seperti bumi memancarkan tumbuh-tumbuhan, dan seperti kebun menumbuhkan benih yang ditakutkan, demikianlah Tuhan Allah akan menumbuhkan kebenaran dan puji-pujian di depan semua bangsa-bangsa. Oleh karena Sion aku tidak dapat berdiam diri, dan oleh karena Yerusalem aku tidak akan tinggal tenang. Kebenarannya bersinar seperti cahaya, dan keselamatannya menyala seperti suhu. Maka bangsa-bangsa akan melihat kebenaranmu, dan semua raja akan melihat kemuliaanmu. Dan orang akan menyebut engkau dengan nama baru, yang akan ditentukan oleh Tuhan sendiri. Engkau akan menjadi mahkota keagungan di tangan Tuhan, dan serban kerajaan di tangan Allahmu. Amin. Firman Tuhan. Bacaan berikutnya terambil dari Galatia pasal 4 ayat 4 sampai ayat yang ke-7. Namun setelah genap waktunya, Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang taat, yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Karena kamu adalah anak, Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita, yang berseru, ya Abba, ya Bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, kamu juga ahli-ahli waris oleh perbuatan Allah. Haleluya. Lukas pasal 2 ayat 22 hingga ayatnya yang ke-40. Saya akan memulai dari ayat 21. Yesus disunat dan diserahkan kepada Tuhan. Firman Tuhan memperkatakan demikian. Ketika genap 8 hari, dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Lalu ketika tiba waktu penahiran mereka menurut hukum Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan, seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan. Semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Tuhan, dan untuk mempersembahkan kurban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel, dan Roh Kudus ada di atasnya. Kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias dari Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus, anak itu, dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat, ia menyambut anak itu dan menggendongnya sambil memuji Allah.
Katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang datang dari-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan-Mu bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Ayah dan ibunya heran akan segala sesuatu yang dikatakan tentang dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan dan membangkitkan banyak orang di Israel dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Suatu pedang juga akan menembus jiwamu sendiri." Ada pula seorang nabiah bernama Hana, anak perempuan Fanuel dari suku Asyer. Sesudah kawin ia hidup bersama suaminya 7 tahun lamanya, lalu menjanda sampai berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Pada saat itu juga ia mendekati dan mengucap syukur kepada Allah. Ia berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan pembebasan untuk Yerusalem. Setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah mereka ke Galilea, ke kota mereka Nazaret. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat, dan anugerah Allah ada padanya. Demikian pembacaan firman Tuhan, dan yang dikatakan berbahagia adalah mereka yang mendengar, merenungkan, dan melakukan akan firman Tuhan. Shalom. Salam sehat Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita sudah berada di minggu terakhir di tahun 2023. Kita sudah berada di penghujung tahun 2023. Tentu kita sangat bersyukur bahwa Tuhan memperkenankan kita mengalami dan menikmati rahmat-Nya sepanjang tahun 2023. Disadari banyak hal yang tentunya mungkin kurang bersahabat terjadi dalam kehidupan kita, yang menjadi pergumulan-pergumulan kita. Ada hal yang menjadi kegagalan-kegagalan dalam pencapaian-pencapaian akan rencana-rencana kita. Namun satu hal yang tentunya tidak berubah adalah Allah yang menyertai kita. Satu hal yang juga tidak berubah, bahwa kita juga disebut adalah anak-anak Tuhan. Merenungkan bahagian firman Tuhan dalam pembacaan kita, tema renungan minggu ini menekankan bahwa menjadi ahli waris kerajaan Allah. Menjadi ahli waris kerajaan Allah. Siapa yang disebut ahli waris? Kalau ada yang namanya pembagian harta suatu keluarga, apalagi itu menyangkut warisan, itu baru dinyatakan pembagiannya ketika orang yang punya wewenang dan hak untuk membagi warisan itu sudah tiada. Namun sebelum dia tiada, dia sudah memberikan wasiat
Dia sudah menyatakan bagaimana pembagian warisan-warisan dan siapa yang berhak mendapatkan warisan. Dan tentunya yang berhak mendapatkan warisan itu adalah anak. Karena itu ketika Abraham bergumul tentang keturunannya, siapa yang akan meneruskan? Siapa yang akan menjadi ahli warisnya? Apakah Eliezer, hambanya? Tuhan mengatakan tidak, anakmu yang. Kan Abraham sudah berpikir bahwa dalam usia yang sudah begitu usur bersama dengan Sarah, bagaimana mungkin hal itu terjadi? Tapi Tuhan tetap meyakinkan bahwa anakmu yang akan menjadi ahli waris. Dan ternyata itu menjadi sebuah kenyataan. Dan betapa bahagianya Bapak Ibu Saudara-saudara ketika kita disebut sebagai ahli waris. Pertanyaan pentingnya adalah apa yang kemudian menegaskan pada diri saya bahwa saya ini adalah ahli waris kerajaan Allah. Ini berbicara tentang kerajaan Allah, kerajaan surga. Apa yang bisa menjadi satu perhitungan, menjadi dasar atau kekuatan bahwa saya ini adalah waris kerajaan Allah. Atau dalam bahasa Paulus bahwa kita bukan lagi hamba. Sebab yaitu di sana hamba adalah orang-orang yang tidak bisa menentukan nasibnya. Hamba itu nasibnya ditentukan oleh tuannya. Jadi ketika Paulus mengatakan kepada jemaat di Galatia, adanya pembaharuan, adanya perubahan di dalam Kristus, oleh karena keyakinan dan kepercayaan kita kepadanya, maka kita yang dulunya hamba, kita yang dulunya tidak bisa menentukan nasib kita, diri kita, tapi karena Kristus, keyakinan dan kepercayaan kita kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita disebut sebagai anak. Apakah kita anak adopsi, anak angkat? Itu tidak menjadi persoalan. Yang jelas, apalagi kalau dalam hukum Romawi ya, pada saat itu, dalam statuta hukum Romawi, ya, kalaupun dia statusnya anak angkat atau anak adopsi, ya yang namanya anak tetap mendapatkan warisan, tetap disebut sebagai ahli waris. Ini hal yang luar biasa. Ini hal yang tentunya sangat mensukacitakan sebagai orang yang percaya bahwa ona time iki disanga kumu hamba teh kaunan, orang yang tidak bisa menentukan nasibnya, dirinya selalu ditentukan oleh tuannya. Dan puji syukur kepada Tuhan, oleh karena anugerahnya kita diangkat sebagai anak. Kita mendapatkan warisan itu, warisan kerajaan Allah. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara, oleh karena kita anak, kita bisa menyebut, kita bisa memanggil Allah yang maha kuasa itu, Allah yang berdaulat atas kehidupan kita, Allah yang maha agung itu, kita menyebutnya dengan Bapa. Ini satu keunikan iman Kristen, Bapak Ibu Saudara-saudara. Menarik sekali bahwa ini satu keunikan dari iman Kristen, iman kita, bahwa ternyata saya bisa menyebut dan memanggil Allah itu sebagai Bapa. Tidak ada dalam agama lain, enggak ada. Kenapa saya memanggil dia sebagai Bapa saya? Karena Kristuslah yang memperkenankan itu. Karena keyakinan saya, kepercayaan saya, penerimaan saya bahwa Yesus Kristus itulah Tuhan dan Juru Selamat,
Ini yang melayakkan saya untuk kemudian memanggil Allah itu sebagai Bapa. Dalam bahasa Rasul Paulus tadi, Abba, Bapa. Ini hal yang luar biasa. Hanya orang-orang yang meyakini dirinya anak, orang itu bisa memanggil Allah itu Bapa. Sepertinya tidak ada jarak di antara kita. Iya, tidak ada jarak. Kota Tirobangmi, ya, ini sebagian besar ada anak-anak kita yang hadir saat ini. Ketika dia datang sama orang tuanya, taruhlah sama bapaknya, tidak ada sesuatu sepertinya yang merupakan jarak. Tapi yang kita lihat adalah keakraban. Apalagi kalau ada sesuatu yang dia minta kepada bapaknya, bapaknya akan berusaha untuk memenuhi permintaannya. Gitu. Kalaupun misalnya bapaknya punya alasan, orang tuanya punya alasan, kumai dah kau patu, tae pate, itu. Sabar aja, tapi dia akan membujuk terus. Dia akan membujuk terus. Sampai pada akhirnya dia mendapatkan apa yang dia inginkan. Kita teringatkan satu kisah yang pernah disampaikan Yesus dalam pengajarannya. Bagaimana seorang ibu datang kepada hakim yang jahat untuk dibela kasusnya. Itu, untuk dibela kasusnya. Dia terus datang kepada hakim itu, padahal dia tahu hakim ini jahat. Tapi nak kata hakim, ana rosobang natin dia tahu teh labiran pekayuang nih. Itu. Dan Yesus mengatakan, sedangkan hakim yang jahat itu bisa memenuhi keinginan permintaan ibu janda itu, apalagi Bapamu di surga. Bahwa harapan dan kerinduan kita yang kita pinta kepada Tuhan terus menerus adalah sesuatu yang pasti Tuhan berikan, karena Dia adalah Bapa kita dan kita adalah anaknya. Dan itu berarti bahwa kita mendapatkan warisan itu. Kita juga disebut sebagai ahli waris kerajaan Allah. Karena kita ini adalah anak-anak Tuhan. Mbak teh enak pahang nih salat aja misalnya teh. Saudara-saudara kita yang mungkin dari kepercayaan lain, ketika mendengar bahwa orang Kristen itu adalah disebut anak-anak Tuhan, bisanya gitu. Memangnya lu siapa? Gitu kan biasa gitu. Ini kan biasa menjadi satu hal yang kontra. Bisanya kamu ini orang Kristen disebut sebagai anak Tuhan. Kami saja, tunggu dulu, gitu. Tapi di situ yang saya katakan tadi, keunikan iman Kristen, iman kita kepada Tuhan. Kenapa saya bisa memanggil Dia sebagai Bapa saya? Karena Dia yang suruh, gitu. Ketika murid-murid bilang kepada Yesus, ajarlah kami berdoa. Ya, doa pertama itu, ya kan? Apa yang dikatakan Yesus kepada murid-muridnya? Jika kamu berdoa, katakanlah. Apa dia bilang? Bapa kami yang iya. Dia tidak mengatakan Allah kami. Semua oleh karena Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dia yang mengajarkan, Dia yang memerintahkan, Dia yang memberikan kekuatan kepada kita. Karena itu ketika kita semua datang berdoa kepada Tuhan dan menyapa Dia sebagai Bapa, ini aku anakmu, ini kami anak-anakmu, Dia mendengar,
dan Dia akan menjawab doa-doa itu. Ini menjadi penghiburan bagi kita Bapak Ibu saudara-saudara. Ini menjadi kekuatan bagi kita untuk melihat bahwa bagaimana kasih sayang Tuhan atau anugerah Tuhan itu begitu dalam. Dalam Injil Lukas tadi kita mendapati dua tokoh, yakni Simeon dan Hana, yang diperkenankan Tuhan bahwa mereka tidak akan mati sebelum melihat bukti dan fakta tentang lahirnya Juru Selamat. Sekian lama mereka menanti, kapan waktunya itu terjadi. Tapi nakopong matoi nang tayo mati sebelum mutiro, gitu. Artinya ini harapan dan kerinduan yang menjadi gumul Simeon dan Hana dalam doanya untuk menanti kegenapan tentang janji-janji Tuhan yang menjadi perenungan mereka terhadap nubuat para nabi. Dan Tuhan melayakkan itu. Tuhan mendengarkan doa mereka, Tuhan mendengarkan harapan mereka, dan Tuhan memperkenankan untuk mereka berjumpa langsung dan melihat di depan mata mereka. Bahkan Simeon menggendong kan bayi Yesus. Sampai dia katakan, biarkanlah aku pergi dalam damai, sabab aku tiro, aku telah melihat sendiri Juru Selamat itu. Entah seberapa lama kita menantikan jawaban atas doa-doa kita Bapak Ibu. Kalau kita bisa flashback sepanjang tahun 2023 ini, mungkin sampai saat ini ada satu permintaan, ada satu harapan, ada satu kerinduan yang kita pinta kepada Tuhan, dan menurut kita sepertinya belum dijawab, sepertinya Tuhan belum kasih. Tapi tetaplah beriman, tetaplah percaya bahwa sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan tidak pernah terlambat untuk menjawab doa-doa kita. Tuhan memang tidak terlalu cepat untuk menjawab doa-doa kita. Tapi yang pasti Tuhan tepat waktu untuk menjawab doa-doa kita. Itu pasti. Seperti yang dialami oleh Simeon dan Hana. Sehingga dengan demikian Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, berada di minggu terakhir tahun 2023 dan di penghujung tahun ini, mari kita semakin menyadari dan melihat diri kita tentang kasih Tuhan yang begitu luar biasa, sehingga kita ini disebut sebagai ahli waris kerajaan Allah. Kita dianugerahkan keselamatan, dianugerahkan berkat pemeliharaannya. Kita memang masih berada dalam dunia yang penuh dengan dinamika, pergumulan, perjuangan. Kita mungkin masih mengalami yang namanya susah. Tapi yang pasti, kita diingatkan oleh firman Tuhan minggu ini. Ingat, statusmu, engkau adalah anak. Anaknya Tuhan. Memang bukan anak biologis. Bukan. Engkau memang bukan Israel oleh karena garis keturunan, tapi engkau adalah Israel baru. Engkau juga disebut sebagai anak-anak Abraham yang berhak mendapatkan warisan itu. Ini yang hendaknya memotivasi kita. Jadi yake suleki, yake den bangtu apa-apa kundun tangga atas ya penanta. Ada masalah dalam kehidupan keluarga kita. Kilalai, ingat, saya anak Tuhan. Saya adalah anak Tuhan.
Sehingga ini membuat kita bisa datang setiap waktu. Seperti anak-anak kita. Seperti cucu kita. Ketika ada sesuatu yang tiba-tiba dia inginkan, langsung dia datang kepada orang tuanya. Mau makan kah, mau minum, mau beli ini dan sebagainya. Dan Bapa kita mau menerima kita apa adanya. Roh Kudus menolong kita dalam mensyukuri pemeliharaannya dalam kehidupan ini dan mengakhiri tahun ini. Mari kita masuk dalam saat teduh. Betapa bersyukurnya kami Tuhan, bahwa Engkau menjadikan kami sebagai ahli waris kerajaan-Mu. Bahwa Engkau melayakkan kami, menyebut dan memanggil Engkau sebagai Bapa kami. Kiranya itu semakin meneguhkan iman kami untuk menjalani hidup dan kehidupan kami setiap hari. Bahwa kami ini adalah anak-anak Tuhan, yang dituntun oleh Tuhan, yang dikuatkan oleh Tuhan, dan yang diberkati oleh Tuhan dalam menjalani kehidupan ini. Tentu masih ada saja pergumulan-pergumulan dalam kehidupan kami Tuhan. Namun kami percaya, sebagai anak-anak Tuhan, kami punya Bapa setiawan yang pasti menolong kami. Amin. Mari kita satu dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama dengan seluruh umat yang percaya di muka bumi ini. Bersama-sama kita menyatakan pengakuan iman kita, dan masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
Tibalah saatnya kita akan memberikan persembahan. Biarlah semuanya memuji-muji nama Tuhan, sebab hanya namanya saja yang tinggi luhur. Keagungannya mengatasi bumi dan langit. Mazmur 146 ayat. Kita akan masuk dalam doa syukur dan syafaat. Dan melalui doa syafaat ini kita mendoakan saudara-saudara kita, orang tua kita yang saat ini sedang dalam masa pemulihan dan dalam kelemahan tubuh, yakni Ibu Elizabeth Tosingke,
Bapak Yakob Bane, Nyonya Nina Tola, Bapak Darwin Salurante, Bapak Nicholas Mangididi, David Lapu, Bapak Andres Garin, Ibu Eni Yunita Tola, Bapak Yesaya Ampangalo, Nyonya Lince Eskandari, Nyonya Carlina Teta, Bapak Nestor Kuera, Nyonya Yakulina Lebang, Saudari Nugra Ristiani Tato. Dan kita mengucap syukur bersama dengan saudara-saudara kita atas pertambahan usia, yakni Nyonya Berta Batulangi Bande, Nyonya Maria Tandirapak, Nyonya Veronica Emranda dan Nancy, Bapak Julius Lepongbulan, Bapak Herman Bombang, Nyonya Jenny El Tandung, Delvania Laritza Popang, Maya Garanta, Amanda Devina Lapu, Bapak Ponglapa Jiter Manting, Nyonya Lesmana Anna Lumisu, Ampang Allo, Bapak Daniel B. Pasauran, Nyonya Sudiyati SD Kun, Bapak Paulus Tandiontong, Bapak Renaldus Patabang. Kita juga mengucap syukur bersama dengan Leon M. Somalinggi, Iskia C. Arung Labi dan Nyonya Berta Karangan, dan beberapa keluarga yang mensyukuri penyertaan Tuhan melalui ulang tahun pernikahan dan juga pelayanan di tengah-tengah kehidupan jemaat Tuhan di Jemaat Keramat, Klasis, dan Gereja Toraja. Mari kita satu di dalam doa syukur dan syafaat kita berdoa. Kemuliaan hanya bagimu ya Allah, Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kami mengucap syukur atas persekutuan yang boleh tercipta dan kebenaran-kebenaran firman-Mu boleh menjadi bahagian kami semua. Kami sungguh dilayakkan di dalam Yesus Kristus menjadi ahli waris kerajaan-Mu, menyebut dan memanggil Engkau sebagai Bapa kami yang setiawan, dan kami ini sebagai anak-anak Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, Engkau senantiasa melibatkan kami untuk mengambil bagian di dalam pekerjaan-pekerjaan Tuhan melalui persembahan syukur yang telah kami bawa, menandai segala kasih penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Berkatilah persembahan anak-anak-Mu ini ya Tuhan, untuk menjadi alat yang hidup untuk pelayanan dan kelebaran kerajaan-Mu di tengah-tengah dunia ini. Kami bersyukur bersama dengan saudara-saudara kami yang oleh karena kasih dan penyertaan-Mu boleh mengalami pertambahan usia di dalam hidup dan kehidupan mereka. Terima kasih untuk kekuatan. Terima kasih untuk berkat-Mu yang mereka boleh alami Tuhan. Lanjutkanlah kasih pemeliharaan-Mu dalam kehidupan mereka bersama-sama dengan keluarga, dan sempurnakanlah syukur dan sukacita saudara-saudara kami ini. Kami terus menaikkan doa kami untuk kehidupan anggota jemaat-Mu ya Tuhan yang saat ini sedang berada dalam kelemahan tubuh, baik yang terbaring di rumah atau di rumah sakit, yang sedang dalam masa-masa berobat jalan, masa pemulihan. Kami percaya bahwa Tuhan Engkau meneguhkan, Engkau menguatkan mereka, dan menangguhkan pemulihan yang daripada-Mu. Berkati keluarga-keluarga di dalam memberikan pendampingan dan melayani mereka semua, dan juga jemaat-Mu yang terus berdoa. Ya Allah ya Tuhan kami juga mensyukuri penyertaan-Mu dalam kehidupan rumah tangga saudara-saudara kami sidang jemaat-Mu di sini. Kiranya damai sejahtera-Mu selalu dialami dalam kehidupan keluarga, dan penyertaan-Mu Tuhan dialami, dan mereka boleh mensyukuri itu dalam hidup dan kehidupan mereka.
Bapa kami yang ada di dalam sorga, kami juga menaikkan syafaat kami untuk kehidupan pelayanan di tengah-tengah kehidupan jemaat Tuhan di Jemaat Keramat ini. Berkati seluruh majelis gereja, pengurus OIG, guru sekolah minggu, para pengerja gereja. Berkati seluruh anggota jemaat-Mu Tuhan. Kiranya pelayanan dan pembangunan tubuh Kristus dalam jemaat Tuhan di Jemaat Keramat ini senantiasa semakin berakar, bertumbuh dan berbuah hanya di dalam Kristus. Berkati hamba-Mu berdua, Bapak Pendeta Amos Patadungan bersama dengan Ibu Pendeta Yulia Tanggalayuk sebagai gembala yang Engkau tempatkan untuk menggembalakan kehidupan jemaat Tuhan. Anugerahkan hikmat, kekuatan, kesehatan, juga bersama-sama dengan kehidupan keluarga. Kami mendoakan akan pelaksanaan perjamuan kudus akhir tahun yang akan dilayankan pada malam nanti. Berkati seluruh jemaat-Mu Tuhan untuk mengambil bagian, mensyukuri kasih kekuatan yang Engkau anugerahkan, dan mensyukuri penyertaan-Mu di sepanjang tahun 2023 ini. Bapa kami yang ada di dalam sorga, berkati kami semua dalam berbagai pekerjaan dan tanggung jawab kami, dalam berbagai usaha dan kerja kami. Anugerahkan hikmat dan kekuatan di dalam mengangkat pekerjaan dan tanggung jawab itu. Berkati saudara-saudara kami yang sedang mencari pekerjaan, saudara-saudara kami yang merindukan penolong yang sepadan dalam kehidupan, bahkan berbagai pergumulan-pergumulan ya Tuhan. Kami yakin Engkau mendengar akan doa-doa kami, dan kami yakin bahwa Tuhan Engkau menganugerahkan yang terbaik dalam gumul dan harap kami. Kami mendoakan akan orang tua kami, para lansia, janda duda, yatim piatu. Berkati Tuhan hidup dan kehidupan mereka. Tentu ada keterbatasan, ada pergumulan, namun kami punya Tuhan yang luar biasa, Bapa kami yang setiawan yang mengasihi kami. Berkati anak-anak kami dalam pertumbuhan iman dan jasmani mereka, dan mereka semua dalam berbagai jenjang pendidikan. Anugerahkan hikmat, pengetahuan, kekuatan dan kesehatan di dalam memperlengkapi dan diperlengkapi dengan pendidikan dan pengetahuan dalam keluarga dan dalam berbagai pendidikan mereka masing-masing. Berkati dalam pelayanan dalam lingkup Klasis Pulau Jawa, Sinode dan juga Gereja Toraja yang lebih luas. Berkati pemerintah kami, bangsa dan negara kami Tuhan, khususnya kami yang tinggal di DKI Jakarta ini. Tuhan, kiranya kehadiran kami, kehadiran yang dapat menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah, kasih sukacita dan damai sejahtera bagi semua orang teristimewa di tengah-tengah lingkungan kami. Berkati seluruh anak-anak-Mu yang telah mengambil bagian dalam ibadah ini Tuhan. Anugerahkan hikmat dan kekuatan bagi mereka untuk semakin Tuhan pakai untuk melayani Tuhan dan melayani jemaat. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau ya Allah ya Tuhan kami. Ini kami anak-anak-Mu yang datang berdoa dan bersyukur di dalam nama Yesus Kristus, yang itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin.
Pergilah, hiduplah sebagai anak-anak Allah, dan percayalah bahwa Dia yang telah membuat kita menjadi ahli waris kerajaannya. Rendahkanlah hatimu dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Mohon untuk kesabarannya mendengarkan penekanan warta jemaat di Minggu siang hari ini, Minggu 31 Desember 2023. Majelis Jemaat mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat kepada seluruh warga jemaat yang mengalami persekutuan dengan Tuhan dalam ibadah hari Minggu saat ini. Jika ada anggota jemaat yang membutuhkan pelayanan, dapat menghubungi tata usaha atau majelis gereja. Bersyukur kepada Tuhan yang telah mengutus hamba-Nya, Bapak Pendeta Adria Lintin, yang telah melayani ibadah hari Minggu saat ini. Semoga Tuhan senantiasa memberkati Bapak dan keluarga dalam pelayanan dan bersyukur kepada Tuhan yang telah memperkenankan semua yang telah melayani pada ibadah hari ini, majelis yang bertugas, kantoria, pemain musik, operator multimedia, dan operator sound system. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Amplop persembahan syukur bulanan, pembangunan, dan PWGT untuk bulan Januari sudah tersedia di kotak amplop. Bagi anggota jemaat yang mentransfer PSB-nya, mohon bukti transfer dan uraian peruntukannya disampaikan melalui WA ke TU Gereja. Terima kasih atas perhatiannya. Peneguhan CD. Jika Tuhan berkenan, akan dilaksanakan peneguhan CD kepada Saudara Efraim dalam ibadah jemaat pada hari Minggu tanggal 7 Januari 2024 jam 16.30. Pengakuan penerimaan menjadi anggota Gereja Toraja Jemaat Keramat. Jika Tuhan berkenan, akan dilaksanakan pengakuan atau penerimaan saudari pertama Batik Agustina Rosiana, kedua Vera Veronica Chandra sebagai anggota Gereja Toraja Jemaat Keramat dalam ibadah jemaat pada hari Minggu tanggal 7 Januari 2024 pukul 16.30. Ibadah tutup tahun. Ibadah tutup tahun yang akan dirangkaikan dengan perjamuan kudus akan dilaksanakan pada tanggal 31 Desember 2023 nanti sore ya, pukul 17.00 dengan pelayan firman Pendeta Yulia Tangalayu. Liturgi untuk ibadah tutup tahun keluarga di rumah masing-masing telah tersedia. Rapat pleno diperluas. Sehubungan dengan penyusunan program kerja Majelis Gereja Toraja Jemaat Keramat tahun 2024, maka sangat diharapkan kehadiran anggota jemaat untuk memberi masukan-masukan dalam rapat pleno diperluas yang jika Tuhan berkenan akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 7 Januari 2024 setelah ibadah jam 9 di ruang serbaguna gereja. Demikian undangan ini disampaikan, kiranya anggota jemaat memperhatikan dan memanfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Rapat pleno atau rapat kerja Majelis Gereja Toraja Jemaat Keramat disampaikan kepada seluruh anggota Majelis Gereja Toraja Jemaat Keramat dan seluruh unsur OIG bahwa jika Tuhan berkenan akan dilaksanakan rapat pleno, yaitu rapat kerja Majelis Gereja Toraja Jemaat Keramat pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 jam 9 pagi sampai dengan selesai bertempat di ruang serbaguna Gereja Toraja Keramat. Harap seluruh komisi dan OIG menyerahkan program kerja dan anggarannya sebelum tanggal 7 Januari 2024
untuk dimasukkan dalam buku konsep program 2024 dan selanjutnya dibicarakan rapat kerja tersebut. Pemberkatan perkawinan. Jika tidak ada keberatan yang sah, akan dilaksanakan pemberkatan perkawinan Saudara Efraim Dare dengan Saudara Batik Agustina Rosiana pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 pukul 16.00 sampai dengan selesai, yang bertempat di Gedung Gereja Toraja Jemaat Kota Tongkonan Kelapa Gading dan akan dilayani oleh Majelis Gereja Toraja Jemaat Keramat. Anggota jemaat yang berulang tahun disampaikan selamat kepada anggota jemaat yang mengalami anugerah Tuhan lewat pertambahan usia. Kiranya Tuhan Yesus menyempurnakan sukacita mereka serta memberkati di dalam kehidupannya. Mendoakan warga jemaat yang berobat jalan dan yang masih dirawat di rumah sakit, semoga cepat pulih dan sehat kembali. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah penekanan warta jemaat. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ketawa.